生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 556 Dewa Angin 3. Resimen tutor sihir akhirnya mengulurkan tangan dan menyelesaikan mantra mereka, mengambil alih tugas Long Haon. Sementara itu, pancaran hijau yang sangat besar membumbung dari dalam celah gunung Tombal, mencapai ketinggian yang tinggi sebelum perlahan-lahan jatuh. Melihat sosok hijau memanjang lebih dari 100 meter, Long Haon yang lemah sangat terkejut. Sosok hijau itu tampak berbentuk manusia, dan sebenarnya adalah versi yang diperbesar dari kepala kuil penyihir elemen angin Li Zhengzi. Saat ini, Li Zhengzi terlihat sangat mengesankan meskipun tubuhnya pendek dan kekar. Dibalut baju besi hijau, tangannya memegang pedang besar. Cahaya hijau meringkuk di seluruh tubuhnya, dan angin kencang terus naik di sekujur tubuhnya. Pada setiap serangan, cahaya hijau yang keluar dari tubuhnya juga bertambah intensitasnya. Sebenarnya, Li Zhengzi mencapai daerah itu jauh sebelum penampilan Long Haon. Bahkan pada tingkat kultivasinya, mantra terlarang Hells Descent adalah masalah yang sangat pelik. Setelah tiba, dia masih membutuhkan waktu, itu jelas tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menggunakan kemampuannya yang paling kuat secara instan. Tepat saat ia siap untuk datang, Long Haon telah membuat tampilan tiba-tiba di medan perang, menyegel Descent neraka. Meskipun ini tidak cukup untuk membalikan keadaan sepenuhnya, itulah yang dibutuhkan Li Zhengzi, memberinya cukup waktu. Melihat Long Haon mendekati batas kemampuannya, Li Zhengzi yang akhirnya bersiap bergerak bersama resimen penyihir. Sosok hijau besar itu melayang dengan gesit, tiba di depan segel multi-elemen. Meretas pedang panjangnya, itu segera mengenai mantra terlarang keturunan Dewa Hitam yang menakutkan. Adegan aneh menyusul. Orang bisa melihat bahwa begitu bilahnya dipotong, semua angin di langit menghilang. Detik berikutnya, bagian dari Hells Descent dipotong menjadi potongan-potongan tipis energi spiritual hitam pekat. Lebih ajaibnya lagi, Hells Descent yang hitam itu diselimuti oleh kemegahan biru kehijauan. Li Zhengzi menggunakan inkarnasi Dewa Angin untuk menembakkan sinar hitam ini kembali ke iblis yang jauh, tepat di barisan depan pasukan iblis. Pertama-tama terjadi badai dahsyat yang memotong segala sesuatu di jalannya, lalu kekuatan Hells Descent dilepaskan. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa untuk jarak 1000 meter di dalam dan di sekitar kepingan hitam tipis itu, tanahnya surut 10 meter. Bahkan jika mereka memiliki atribut kegelapan, semua iblis dalam kisaran ini dibubarkan secara menyeluruh. Penampilan Li Zhengzi baru saja dimulai. Memperpanjang pedang di tangannya, dia memotong tajam melalui Hells Descent sebelum memproyeksikan bagian yang diiris ke pasukan iblis. Hanya beberapa tebasan yang telah sepenuhnya menekan barisan depan pasukan iblis. Ini adalah tampilan dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Saat melihat adegan ini, Long Haon tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan terpesona dan terpana. Dia benar-benar tidak dapat melihat bagaimana Li Zhengzi mencapai itu. Meskipun menjadi seorang mage, dia turun seperti dewa dan sepenuhnya menunjukkan kehebatan bela dirinya. Kata kuat belaka, sudah cukup untuk menggambarkan kemampuan ini. Hampir segera setelah dia muncul, seluruh situasi berbalik, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia bahkan menggunakan mantra terlarang Hells Descent untuk keuntungannya, benar-benar layak mendapat julukan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di antara 6 kuil besar. Resimen tutor ajaib tidak hanya terdiri dari 36 orang itu. Beberapa lusin orang lagi mendarat di benteng satu demi satu, saat regu penyihir beristirahat, mengatur ulang, dan memulihkan energi spiritual demi bersiap untuk melanjutkan pertempuran kapan saja. Pada titik ini, serangan kejutan iblis sudah dinetralisir, dan serangkaian serangan Li Zhengzi sudah menyingkirkan hampir 10.000 iblis. Dewa Iblis Neraka Marbas akhirnya tidak tahan lagi dan bergerak.
Terlepas dari kerugian besar mereka sebelumnya, dia tidak bisa terus melihat tanpa daya saat Li Zhengxi membantai bawahannya. Sosok 8 dewa iblis berkedip, naik di ketinggian, dan mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikan kepingan energi spiritual keturunan neraka yang dilemparkan oleh Li Zhengxi. Untuk sesaat, fluktuasi energi spiritual di langit berkembang pesat, berhamburan dalam banyak warna. Li Zhengxi telah berubah menjadi dewa angin, menghadapi 8 musuh sendirian, dan tidak dirugikan sama sekali. Meskipun ini terkait dengan kondisi melemahnya 8 dewa iblis besar, mencapai sebanyak ini menunjukkan kekuatan pengguna angin ini. Kelompok Longhaon ini kembali di Tombal Mountain Pass. Saat memulihkan energi spiritual, penampilan Longhaon tidak pernah lepas dari Li Zhengxi. Mampu menyaksikan pertarungan pembangkit tenaga listrik tingkat ini benar-benar bantuan besar baginya. Dan dengan mengandalkan kekuatan mental yang kuat dan persepsi yang besar terfokus pada gelombang energi spiritual, Longhaon secara bertahap memahami metode pertempuran sejati Li Zhengxi. Ini seharusnya sihir yang menggunakan tubuh Li Zhengxi sebagai intinya. Menjadi dewa pilihan, Longhaon bisa merasakan bahwa mantra Li Zhengxi benar-benar meminjam kekuatan dari dewa angin. Hanya saja, ketergantungan Longhaon pada kekuatan Dewi Cahaya adalah berkat identitasnya sebagai dewa pilihan, tetapi ketergantungan Li Zhengxi pada kekuatan dewa angin adalah berkat kekuatan dan kedekatannya yang besar dengan elemen angin. Longhaon membuat perkiraan konservatif bahwa energi spiritual internal Li Zhengxi lebih dari 300.000, dan dia harus memiliki setidaknya 1 alat surgawi di tangannya. Pertempuran tidak berlangsung lebih lama. Semua dewa iblis adalah makhluk egois, dan melihat kekuatan besar Li Zhengxi, Marbas tidak mau bertarung sampai mati melawannya. Sementara 8 dewa iblis besar menahan serangan Li Zhengxi, perintah mundur sudah ditransmisikan. Retret cepat ini segera menyebabkan moral mereka anjlok. Mantra supra terlarang Hellas Deschen terus menurun secara bertahap karena dipotong tanpa henti oleh Li Zhengxi, sehingga mengurangi kekuatan yang melawan segel. Akhirnya, Hellas Deschen menjadi asap karena terjepit di dalam formasi 6 warna. Itu menandakan penghentian pertempuran serangan dan pertahanan ini. Li Zhengxi tidak terus mengejar iblis yang mundur. Memegang pedangnya secara horizontal, dia melihat ke kejauhan saat para dewa iblis melayang menjauh, menunjukkan senyum ke arah surga. Jalur Gunung Tombal sudah menjadi lautan kenikmatan. Pertarungan ini memang berbahaya, tetapi akhir-akhirnya benar-benar luar biasa. The Tombal Mountain Pass tidak memiliki satupun yang meninggal, tetapi musuh mengalami kerusakan berat. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak akan berani melancarkan serangan lagi. Pada saat pemusnahan Hellas Deschen, Longhaon membawakan rekannya keluar dari benteng. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia turun. Tinggal lebih jauh tidak akan ada artinya, dan selain itu, dia tidak ingin harus bertemu Tan Wan dan Xuan Yuanyan. Tidak peduli seberapa bersalah, canggung, atau dinginnya lawan itu, dia tidak mau harus menghadapi mereka. Pada saat keberangkatan Longhaon, Dewa Angin di langit berputar perlahan, memberikan pandangan sekilas ke arah kepergian mereka, senyum tipis terbentuk di sudut mulutnya. 3 hari kemudian. Siner, ikut saja dengan kami. Anggap itu sebagai permohonan dariku, oke? Haruskah aku meninggalkanmu di sini? Lin Xin cemas seperti kucing yang gelisah, berputar-putar di sekitar Li Xin di dalam ruangan. Li Xin memberinya tatapan lucu, kamu. Apakah Anda akan pernah memperbaiki kekurangan resolusi itu? Kata-katanya dirumuskan seperti itu, tetapi ekspresinya penuh kehangatan. Kita semua adalah pemburu iblis. Sama seperti Anda memiliki tim Anda, saya juga memiliki tim saya sendiri. Bagaimana saya bisa meninggalkan rekan tim saya? Selain itu, kekuatan saya sudah tidak mampu bersaing dengan Haon dan Anda. Dengan ikut, aku hanya bisa menjadi beban untukmu. Saya sudah berdiskusi dengan Luk 11, dan kami memilih untuk tetap berada di jalur Gunung Tombal untuk saat ini. Tempat ini sejauh ini cukup aman. Anda adalah seorang pria, dan bagian dari pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64. Kita masih punya waktu lama di depan kita. Atau apakah Anda benar-benar ingin tinggal di belakang demi saya?
Kami adalah pemburu iblis, dan sejak hari kami mengambil jalan ini, hidup kami bukan hanya milik kami sendiri. Mungkinkah Anda benar-benar tidak mengerti itu? Lin Xin menjadi diam. Dia sudah berusaha meyakinkan Li Xin selama hampir 1 jam. Setelah pertempuran dari 3 hari yang lalu, situasi jalan Gunung Tombal cukup stabil, dan para iblis hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menembus benteng ini. Selain itu, karena hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria, Long Haon dan rekan-rekannya memutuskan untuk terus menuju ke selatan untuk berkumpul dengan rekan-rekan mereka yang lain. Lin Xin secara alami menemukan hal-hal yang sulit untuk dikelola dalam situasi ini. Saat Li Xin dan emosinya meningkat, bagaimana dia bisa rela berpisah dengannya? Meskipun dia tahu bahwa Li Xin benar, dia masih merasa sulit untuk menerima jauh di lubuk hatinya. Li Xin berdiri, dan datang di depan Lin Xin, mencondongkan tubuh ke arahnya, dan mendekat ke pinggangnya. Idiot, seharusnya aku yang khawatir. Karena Anda akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Anda juga akan menghadapi misi yang semakin menantang. Berjanjilah padaku untuk hidup dengan baik. Bukankah kamu selalu ingin melakukannya? Hari ini, aku bisa memberikan diriku kepadamu, berharap kamu bisa mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dan membela diri dengan baik. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Mendengar Li Xin, Lin Xin hanya bisa gemetar hebat. Jika ini adalah waktu yang biasa, dia pasti akan terbawa oleh kegembiraan. Tetapi ketika mereka hampir berpisah, bagaimana dia bisa bangun dengan bahagia? Tidak, Siner. Aku ingin menikahimu secara resmi. Saya tidak bisa membiarkan Anda merasa bersalah, terutama pada saat seperti itu. Aku mencintaimu, Siner, dan benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Lin Xin memeluk Li Xin dengan erat, merasakan bentuk dan kehangatannya, dan menjadi tidak mampu menahan air matanya. Jika satu orang dalam pasukan perburuan iblis kelas Komandan 64 harus dipilih sebagai yang terlemah secara emosional, itu adalah dia. Li Xin tiba-tiba berjuang bebas dari Lin Xin, dan menyatakan dengan sangat keras, "Apa maksudmu? Kamu tidak bisa membiarkan aku merasa bersalah. Seharusnya aku yang tidak membiarkanmu merasa dirugikan. Apakah Anda pikir tidak ada yang akan terjadi hanya karena Anda mengatakan tidak? Anda seorang penyihir, dan wanita ini adalah seorang ksatria. Jika Anda memiliki masalah, gunakan sihir Anda untuk menghentikan saya." Di bawah tampilan tercengang Lin Xin, tubuhnya ditarik ke arah tempat tidur oleh Li Xin. Ini adalah pertempuran antara seorang ksatria dari langkah ke-6 dan seorang penyihir dari langkah ke-7. Pada jarak sedekat itu, dan di sebuah ruangan kecil, orang bisa membayangkan siapa yang memenangkan pertarungan. Chapter 557 Tantangan I. Tepat saat Lin Xin dipaksa melakukan pertempuran fisik yang hebat oleh Li Xin, Long Haon sedang bertemu 2 tamu. Salam, Kepala Saint Knight. Pada saat Long Haon membuka pintu, para tamu di luar dengan hormat membungkuk padanya. 2 yang dimaksud adalah Tan Wan dan Suan Yuan Yan. Tan Wan terlihat sama seperti biasanya, dan Suan Yuan Yan terlihat sangat canggung. Menurunkan kepalanya, sedikit, dia tidak berani menatap lurus ke arah Long Haon. Long Haon menatap mereka dengan heran, "Kalian berdua adalah?" Tan Wan tidak memiliki kebanggaan dan sikap dingin seperti saat pertama kali mereka bertemu, bertanya sambil tersenyum, "Bisakah Anda membiarkan kami masuk untuk berbicara?" "Tolong." Long Haon minggir dari pintu masuk, membiarkan keduanya masuk. Untuk saat ini dia masih mengenakan Golden Foundation Armor. Demi menyembunyikan identitasnya, bahkan ketika berkultivasi sendiri di dalam ruangan, dia tidak akan dengan mudah melepasnya. Tapi untungnya, armor ini cukup nyaman dan tidak pernah membuatnya merasa tidak enak badan. "Saint Nighthead, kami datang untuk meminta maaf padamu. Kami salah dalam soal waktu itu. Juga, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda ke Tombal Mountain Pass." "Maaf." Saat dia berbicara begitu, Tan Wan membungkuk dengan sangat hormat kepada Long Haon. Ini bukan penghormatan penyihir, tapi penghormatan tulus yang bisa dianggap berlebihan antara 2 orang dari generasi yang sama. Berdiri di samping, Suan Yuan Yan juga membungkuk padanya, tapi gerakannya bahkan terlihat sedikit lebih tidak masuk akal.
Setelah pertempuran hari itu, Long Haon sekali lagi dipanggil oleh kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Tidak ada yang tahu tentang isi pembicaraan mereka, tetapi tidak lama kemudian, kuil penyihir membuat pengumuman publik tentang tindakan heroik kepala ksatria suci yang dikenal sebagai ksatria emas ke-12, dan mengungkapkan perasaan persahabatan yang mendalam dan abadi yang akan dimiliki kuil penyihir selamanya terhadapnya. Long Haon menunjukkan senyum tipis. Kalian berdua tidak perlu bertindak seperti itu. Anda tidak melakukan kesalahan. Saya hanya berharap bahwa dalam waktu dekat, hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria dapat ditingkatkan. Saat itu aku mungkin membutuhkan dukungan dari kalian berdua. Tan Wan tidak bereaksi terhadap ini, tetapi tampaknya mengalihkan topik. Kepala ksatria suci, dari apa yang saya dengar, kelompok Anda akan pergi. Long Haon mengangguk, Tombal Mountain Pass sudah kebal untuk menyerang. Saya perlu melihat kuil lainnya. Besok pagi, aku akan pergi. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang singkat, dia tiba-tiba menyatakan, Kepala ksatria suci, saya memiliki permintaan yang lancang. Long Haon dikejutkan oleh pernyataan tak terduga, saya mendengarkan. Tan Wan menyatakan, saya berharap untuk menantang Anda 1 lawan 1, tanpa menggunakan senjata apapun, hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Saya tahu bahwa saya sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi saya benar-benar ingin tahu seberapa jauh jarak antara kami berdua. Pada titik ini, dia tampaknya takut Long Haon bisa salah paham, dan melanjutkan, sejak menjadi penyihir, saya selalu mengerahkan seluruh upaya saya untuk berkultivasi, menetapkan guru sebagai tujuan, dengan harapan suatu hari menjadi pembangkit tenaga listrik. Seperti guru, untuk memperjuangkan aliansi, kemanusiaan, dan memusnahkan iblis secara menyeluruh. Saya harap Anda bisa menjadi tujuan kedua yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Saya hanya meminta bimbingan Anda, dan tidak punya niat lain. Long Haon menjawab setelah merenung sebentar, dimengerti. Kalau begitu, aku akan meminta Kapten Tan untuk mencari daerah terpencil. Dan tidak boleh ada penonton. Oke. Tan Wan tampaknya memahami kekhawatiran Long Haon, dan segera menyetujuinya. Di satu sisi, Xuanyuan Yan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengucapkan kata-katanya sampai akhir. Long Haon tidak memberitahu Han Yu dan Chai'er, dan dipimpin oleh Tan Wan untuk memasuki pintu lebar di lantai 4 kuil penyihir. Tan Wan berkata kepada Xuanyuan Yan, tunggu aku di sini. Xuanyuan Yan tiba-tiba memberi Long Haon tatapan memohon, tapi Long Haon meminta maaf berkata, Kapten Xuanyuan akan memahami masalahku di masa depan. Kapten Tan, silakan masuk. Tan Wan mendorong pintu dan masuk bersama Long Haon. Ini adalah ruang pelatihan yang luas, melingkar, tanpa penonton. Itu mencapai diameter total sekitar 50 meter, yang tidak dapat dianggap sebagai ruang yang sangat besar dari sudut pandang seorang penyihir. Ini adalah area bagi kuil untuk melakukan tes. Dengan Xuanyuan menjaga pintu, tidak ada yang datang untuk mengganggu kita. Saat dia mengatakan itu, tongkat Tan Wan menghilang dari tangannya dalam sebuah gerakan, lalu dia membuka kancing gaun luarnya, memasukkan ke dalam cincinnya gaun ajaib yang melepaskan gelombang magis yang kuat, dan memperlihatkan rok hijau panjang di dalamnya. Hari ini, dia menantang Long Haon untuk mencari tahu kesenjangan sebenarnya di antara mereka. Hari itu, adegan Long Haon yang menggunakan doa ringan untuk memblokir keturunan neraka sangat mengejutkannya. Dengan penglihatannya yang baik, dia juga dapat menentukan bahwa Long Haon telah menggunakan alat surgawi pada waktu itu. Jadi Tan Wan pada akhirnya tetap tidak yakin. Tanpa menggunakan alat surgawi atau peralatan tingkat epik seperti armor fondasi emas, bisakah dia benar-benar jauh lebih kuat dariku? Dia benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu, dan pada akhirnya pergi mencari Long Haon. Dia mengungkapkan perasaan minta maafnya juga, agar tidak membiarkan hal-hal ini mempengaruhi keadaan pikirannya pada saat pertempuran. Long Haon menjawab, Kapten Tan, setelah kita selesai membandingkan catatan kali ini, tidak peduli siapa yang menang, saya akan memiliki permintaan untuk Anda, dan berharap mendapat bantuan Anda dalam hal ini. Tan Wan tampak bingung, permintaan seperti apa? Long Haon menunjukkan senyum tipis, mari kita bicarakan setelah pertempuran kita berakhir. Oke.
Memberikan jawabannya, Tan Wan segera menuju ke satu sisi lapangan latihan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak bertarung tanpa peralatan mereka, seorang ksatria jauh lebih dirugikan daripada seorang penyihir. Itu karena seorang ksatria tidak hanya akan kehilangan perlengkapannya, tetapi juga tunggangannya. Ini akan sangat melemahkannya secara global. Dan bagi seorang mage, tidak menggunakan equipmentnya hanya mempengaruhi masalah kemurnian. Tapi Tan Wan tidak mau mengambil keuntungan dari Long Haon begitu banyak, dan karena itu memilih bidang pelatihan ini yang lebarnya hanya 50 meter. Sebagai medan yang tidak menguntungkan bagi seorang mage, kedua pihak bisa dikatakan memiliki handicap yang setara. Dalam kilatan cahaya keemasan, Golden Foundation Armor dilepas. Dia tidak mengeluarkan salah satu dari pedangnya yang berat, dan mundur untuk mencapai tepi lapangan latihan seperti yang dilakukan Tan Wan. Saat melihat penampilan tampan Long Haon, Tan Wan tidak bisa tidak kehilangan semangat. Laki-laki tampan tidak begitu buruk di matanya, karena dia sudah tidak terlalu tertarik pada aspek emosional lagi. Peningkatan kultivasinya menjadi target pikirannya. Jadi keterkejutannya hanya berkaitan dengan usia Long Haon, bahkan jika itu adalah kedua kalinya dia melihatnya, keterkejutannya tidak menyusut sama sekali. Kepala Ksatria Suci, aku datang. Tan Wan menyatakan dengan serius. Tolong. Sepasang sayap hijau tumbuh hampir seketika di punggung Tan Wan, dan segera, tangan kanannya menunjuk jari ke arah Long Haon. Selusin bilah angin ditembakkan ke arahnya. Masing-masing bilah angin ini mengikuti jalannya sendiri. Beberapa berjalan lurus, beberapa menelusuri busur, dan beberapa bahkan melingkar di samping. Semua rute pelarian Long Haon tampaknya diblokir. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan mengambil 2 langkah ke samping, segera berayun dengan ritme yang aneh. Pam-pam-pam. Serangkaian tabrakan energi spiritual terdengar dan bergema tak henti-hentinya dari sinar hijau cemerlang. Dengan kedua tangan di punggungnya, Long Haon dengan tenang berjalan keluar, tidak melepaskan sedikit pun gelombang energi spiritual atau serangan balik dari awal hingga akhir. Sebagai penyerang, indera Tan Wan terhadap lawan adalah yang paling jelas. Long Haon menggunakan gerak kaki khusus, tampil lambat tapi bergerak cepat. Pada akhirnya, dia selalu lolos dari serangan bilah angin, dan terkadang bahkan menetralisirnya dengan membiarkan 2 bilah angin saling bertabrakan. Proses ini terdengar sederhana, tetapi membutuhkan kontrol yang sangat baik dari tubuh seseorang serta prediksi dan kecepatan yang sangat baik, menyebabkan Tan Wan terkesiap dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menghindari bilah angin sedemikian rupa. Tentu saja, sebagai satu-satunya murid Master Angin, serangannya baru saja dimulai. Sementara Long Haon berjalan keluar dari bilah angin, Tan Wan terus melantunkan mantra tanpa henti, dan bola lampu hijau ditembakkan dari ujung jarinya, mengambil bentuk tornado dalam skala kecil, hanya mencapai 1/3 meter dengan diameter, melayang menuju Haon. Ada total 12 tornado kecil. Seluruh bidang pelatihan mengeluarkan suara rengekan aneh, terbang ke arah Long Haon dengan kecepatan yang berbeda, karena esensi angin yang kaya di udara juga berubah jauh lebih panik. Pertarungan 1 lawan 1 antara penyihir dan ksatria sama sekali bukan tentang menggunakan mantra yang paling kuat, tapi yang paling pas. 12 tornado yang digunakan oleh Tan Wan semuanya tampak sama, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Masing-masing dari mereka setara dengan mantra langkah ke-6, dan setelah mengeluarkan 12 dari mereka, wajahnya yang cantik terlihat pucat. Lagi pula, ini tanpa pakaian ajaib, dan dengan kultivasinya mencapai bagian tengah dari langkah ke-7, ini sudah menjadi batasnya. Dari tornado ini, beberapa berbelok lurus, beberapa mundur, tetapi masing-masing mengikuti jalur yang berbeda. Dan jika satu meledak, yang lain akan langsung tertarik padanya, dan segera mencapai musuh. Di antara mantra bertarget tunggal, 12 tornado skala kecil ini menggunakan sihir yang cukup rumit. Jika kekuatan penuhnya menyerang, itu bisa menandingi mantra bertarget tunggal dari langkah ke-8. Kecepatan maju Long Haon melambat, karena 12 tornado itu menyapu dari segala arah. Mengangkat tangan kanannya, orang bisa melihat cahaya putih menyebar dari dalam, berbentuk pedang berat dengan panjang 1,5 meter. Setelah itu, Long Haon menutup matanya,
memajukan kaki kirinya, dan perlahan-lahan memotong dengan energi spiritual kental. Perwujudan energi spiritual dataran tinggi. Tidak, budidaya Long Haon belum mencapai langkah itu, karena ia masih tidak dapat menyebarkan dataran tinggi spiritual ke tingkat ini. Ini sebenarnya adalah kemampuan yang terkenal, pedang suci. Menggunakan tangannya sebagai pisau jelas sangat membatasi kekuatan pedang suci, tetapi didukung oleh kemurnian energi spiritualnya yang ringan, senjata Long Haon tampaknya tidak jauh berbeda dengan pedang berat yang sesungguhnya dengan atribut ringan. Potongan ini tampak seringan bulu, mengikuti gerakan lambat, tetapi masih menghantam tornado pertama yang akan mencapainya. Masih jauh, Tan Wan sudah memasang tampang puas diri. Tidak peduli seberapa kuat Anda, selama Anda bersentuhan dengan tornado saya, itu akan mengaktifkan formasi tornado secara instan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan mantra saya dari langkah ke-8 tanpa peralatan pertahanan apapun. Tapi rasa puas diri di wajah Tan Wan hanya berlangsung sesaat, sebelum berubah menjadi keterkejutan. Saat ia memotong tornado, Long Haon bahkan tidak menimbulkan reaksi dari itu. Sepertinya tornado ini ditandai dengan kekuatan pemotongan yang ekstrim hanya menjadi perpanjangan tangannya, terangkat di sampingnya. Kehadiran Long Haon menghilang segera, benar-benar menyatu dengan esensi angin di sekitarnya. 11 tornado lainnya hanya melingkar di sekelilingnya tanpa meluncurkan serangan apapun. Saat lengan kanannya sedikit bergetar, Long Haon membuat gerakan menebas saat tornado di ujung tangannya berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang menghilang di udara. Pedang suci masih ada di sini setelah tornado pertama menghilang. 11 lainnya segera menunjukkan reaksi, semua menuju Long Haon bersama-sama. Pada saat ini, sosok yang sangat lambat Long Haon dipercepat tiba-tiba, sebagai pedang suci di tangannya membuat 11 luka yang sangat dekat berturut-turut. Ke-11 tornado berhenti di udara, dan segera menghilang tanpa jejak. Saat sosoknya melintasi langsung 10 meter per langkah, Long Haon tiba di depan Tan Wan dalam sekejap. Tan Wan mengangkat tangannya hampir keluar dari alam bawah sadar, mengarahkan 2 pukulan ke Long Haon, dengan lampu hijau melingkari kedua tangannya, dengan kecepatan pukulan yang cukup besar. Ini adalah strategi bela diri yang tidak terduga. Long Haon sebenarnya tidak siap dengan pukulan itu, tetapi tidak mencoba untuk melawan, membiarkan tinju Tan Wan membombardir dadanya. Bang! 2 suara diikuti, tapi Long Haon tetap tidak bergerak. Tan Wan merasa bahwa begitu tangannya yang dipenuhi dengan energi spiritual elemen cahaya mendarat di Long Haon, itu segera terhalau di tengah-tengah getaran, tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya sama sekali. Long Haon tidak meluncurkan serangan balasan, tetap tidak bergerak. Tangannya ditekuk ke kedua sisi, saat dia menatapnya dengan fokus. Menurunkan kedua tangannya, Tan Wan memiliki pandangan tak bernyawa ke arah Long Haon, ini kerugianku. Kata-kata ini keluar dari mulutnya dengan susah payah, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa budidaya Long Haon ini jauh di atas miliknya, terlalu jauh di atas. Bukan hanya energi spiritualnya, tetapi juga pengalamannya dalam pertempuran nyata, serta kekuatan, persepsi, dan penggunaan kemampuannya yang bertambah. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dalam semua aspek. Long Haon mundur 2 langkah, meningkatkan jarak yang memisahkan Tan Wan dengannya, sihir terakhirmu cukup kuat. Jika saya bukan spesialis dalam mengendalikan frekuensi di udara, menolaknya akan sangat sulit. Tan Wan tersenyum pahit, kamu tidak perlu menghiburku. Sebuah kerugian adalah kerugian. Itu hanya jarak antara kami berdua. Namun, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana Anda membagi formasi tornado saya? Dan kedua, Anda sepertinya sudah tahu bahwa saya telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru saya. Bahkan Lin Xin tidak mengetahuinya, mungkinkah guru yang memberitahumu tentang hal itu? Tidak mungkin. Chapter 558 Air mata warga wanita berdarah. Tan Wan berkata dengan senyum pahit, kamu tidak perlu menghiburku. Sebuah kerugian adalah kerugian. Itu hanya jarak antara kami berdua. Namun, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana Anda membagi formasi tornado saya? Dan kedua,
Anda sepertinya sudah tahu bahwa saya telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru saya. Bahkan Lin Xin tidak mengetahuinya, mungkinkah guru yang memberitahumu tentang hal itu? Ini tidak mungkin. Long Haon menunjukkan senyum tipis, aku harus berusaha sekuat tenaga melawan formasi tornadomu. Saya sebelumnya membuat sendiri teknik yang disebut Ripples of Light. Ini didasarkan pada penelitian tentang frekuensi gelombang energi spiritual. Untuk alasan ini, saya telah mengetahui bahwa setiap tornado yang membentuk formasi tornado Anda semuanya berbeda. Bukan sebagai tindakan penghinaan bahwa saya telah menutup mata saya, tetapi untuk memusatkan perhatian saya untuk menentukan variasi pada tornado ini. Jika tanggapan saya salah, mereka akan meledak dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, saya menentukan perbedaan frekuensinya dan menemukan celah di setiap tornado, untuk akhirnya menetralisirnya. Ini membutuhkan banyak fokus untuk dicapai. Tan Wan sepertinya masih tidak bisa mengerti, tapi aku belum pernah melihat maksud pedangmu yang seperti itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit tidak memiliki siapapun yang cocok denganmu dalam aspek ini. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah mencapai batas menjadi satu dengan pedang Anda untuk dapat menggunakan niat pedang itu tanpa batas. Ini jelas bukan masalah yang dipahami dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana Anda mencapai pencapaian bela diri seperti itu? Long Haon menunjukkan sedikit senyum, pertanyaan ini bahkan lebih mudah untuk dijawab. Sama seperti Anda melatih sihir serta seni bela diri, saya bukan hanya ksatria penjaga, tetapi juga ksatria retribusi. Keahlianku dengan pedang secara alami merupakan objek fokus yang penting. Tan Wan membuka matanya lebar-lebar, pembalasan ganda dan ksatria penjaga? Dan Anda benar-benar dapat menyelaraskan dengan sempurna kedua jenis kemampuan ksatria ini. Tampaknya kuil ksatriamu masih jauh di depan kami. Mencapai titik ini, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Long Haon melanjutkan, biarkan saya menjawab pertanyaan Anda yang lain. Memang berkat Li Zhengzi saya tahu tentang keahlian ganda Anda dalam sihir dan seni bela diri. Bukannya dia memberitahuku, tapi dia malah menunjukkannya padaku. Karena kepala hari Li mengubah dirinya menjadi inkarnasi Dewa Angin, saya memiliki perasaan khusus. Meskipun dia menggunakan mantra kuat dari level mantra terlarang hari itu, jika dia tidak memiliki penguasaan bela diri yang cukup, dia tidak mungkin mencapai level stabilitas pedang seperti itu. Ini adalah bagaimana saya memiliki anggapan yang berani ini. Sebenarnya, sihir dan seni bela diri adalah satu set. Bagi kami para ksatria, sihir digunakan untuk melengkapi seni bela diri, dan itulah bagaimana kemampuan ksatria dibentuk. Salah satu dari kemampuan ini menarik kekuatan dari energi spiritual. Di bawah tempat seperti itu, bukan tidak mungkin bagi penyihir untuk membuat terobosan berkat teknik bela diri. Tetapi saya sarankan Anda lebih berusaha untuk meningkatkan energi spiritual eksternal Anda. Jika tidak, penggunaan kemampuan bela diri Anda akan dibatasi hanya dengan mengandalkan energi spiritual internal Anda. Itu kecuali suatu hari Anda mencapai tingkat kultivasi kepala Li, di mana seni bela diri dapat digunakan melalui mantra terlarang. Tan Wan mendengus padanya, kamu mengatakan itu dengan santai, tapi bagaimana bisa begitu mudah? Siapapun akan merasa sangat sulit untuk melatih seni bela diri dan sihir. Seseorang memiliki energi yang terbatas dan jelas perlu membuat pilihan. Long Haon mengangguk, Anda harus meminta bimbingan dari kepala Li tentang itu, saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Pertempuran kita sekarang sudah berakhir kan? Tan Wan mendengus tidak senang, kamu menang. Bagaimana dengan itu? Masih ingin mempermalukanku lebih jauh? Long Haon tertawa terbahak-bahak, kamu harus benar-benar mengubah temperamen ini, kalau tidak, aku khawatir itu akan mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Dengan emosi yang tidak stabil, seseorang hampir tidak dapat mengatur untuk berkultivasi ke puncak. Tan Wan bingung. Tidak diketahui apakah dia benar-benar mengasimilasi nasihat Long Haon, saat dia sekali lagi mengalihkan topik pembicaraan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminta bantuanku? Bicara sekarang. Karena Anda menang melawan saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya. Long Haon menjawab,
saya akan segera pergi bersama Lin Xin dan yang lainnya, tapi kakak perempuan Xin Er akan tetap berada di Jalan Gunung Tombal bersama pasukan pemburu iblisnya. Saya harap Anda dapat membantu saya menjaga mereka. Saya selalu menganggap kakak perempuan Xin Er sama dengan kakak perempuan biologis. Alisnya terangkat tinggi, Tan Wan menjawab dengan marah. Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Anda pasti sudah belajar tentang masalah antara Lin Xin dan saya kan? Ingin aku menjaga musuh bebuyutanku? Ide yang bagus. Long Haon menjadi sangat tidak berdaya, saya hanya berharap bahwa Anda dapat melepaskan dendam ini. Lagi pula, masalah ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Itu semua hasil dari kombinasi faktor yang aneh. Apakah Anda benar-benar berencana untuk tetap kaku dalam masalah ini selamanya? Di masa depan, baik Lin Xin dan kamu pasti akan menjadi petinggi untuk kuil penyihir. Jangan bilang menurutmu kontradiksi antara kalian berdua tidak akan menyebabkan masalah di jajaran kuil penyihir. Saya tahu bahwa Anda merasa sangat sulit untuk melepaskan masalah ini. Saya juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masalah emosional, jadi saya hanya dapat menyarankan Anda secara umum untuk menyembuhkan hati Anda dengan melepaskan. Waktu adalah obat terbaik. Mungkin suatu hari Anda akan datang untuk menemukan cinta sejati Anda, dan tanpa sadar datang untuk memaafkan Lin Xin. Tapi saya harus menekankan pada satu hal. Tidak peduli seberapa kuat Anda di kuil penyihir, saya harap Anda tidak akan melukai kakak perempuan Xin Er. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja, dan bahkan tidak akan meninggalkan kuil penyihir dengan tenang. Apakah kamu mengancamku? Tan Wan dengan dingin bertanya. Long Haon dengan acuh tak acuh menjawab, itu bisa dianggap begitu. Saya harap lain kali kita bertemu, itu akan menjadi sebagai teman, dan bukan sebagai musuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk keluar dari ruangan. Melihat sosoknya yang pergi, Tan Wan benar-benar memiliki perasaan khusus. Di depan pria ini, orang yang selalu dianggap sebagai jenius nomor satu di kuil penyihir sebenarnya sangat tidak penting. Melihatnya mengenakan kembali Golden Foundation Armor, dia merasa seolah-olah dia sedang melihat gurunya dari belakang. Tapi dia jauh lebih muda dariku. Tidak sehat karena kecewa, Tan Wan terkejut mengetahui bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk menolak permintaan Long Haon, dia tidak berani. Tapi haruskah aku benar-benar menjaga gadis itu seperti yang dia katakan? Dini hari. Long Haon, Chaier, Han Yu dan Lin Xin semua keluar dari Tombal Mountain Pass dan menuju ke selatan. Mata Lin Xin menjadi kabur karena air mata di beberapa titik. Di sampingnya adalah anggota pasukan perburuan iblisnya. Bahkan jika dia idiot, Luxu akan mencari tahu tentang kedatangan Long Haon. Perasaan dukanya yang besar bahkan melebihi Tan Wan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhan pasukan perburuan iblis mereka. Setelah hanya beberapa tahun, dia sudah mendapati dirinya tidak dapat mengejar mereka lebih jauh. Kesenjangan di antara mereka sudah lebar di luar kemungkinan untuk mengejar ketinggalan. Tidak jauh dari sana, Tan Wan dan Xuan Yuan yang berdiri di sana, mengikuti dengan mata mereka 4 orang yang pergi. Xuan Yuan yang merasa seolah-olah dibebaskan dari beban besar, dan tampilan suramnya akhirnya santai. Dia selalu sangat mencintai Tan Wan, tetapi Tan Wan membatalkan pertunangan mereka karena surat Lin Xin. Dia tidak pernah membencinya karena itu, tetapi sangat membenci Lin Xin. Saat bakat Lin Xin menonjol di kuil penyihir, karena penampilannya yang luar biasa di Jalan Gunung Tombal, kebencian pahit Xuan Yuan yang semakin dalam. Dia bahkan secara pribadi memprovokasi Lin Xin berkali-kali, karena takut Tan Wan akan diculik olehnya. Melihat Lin Xin akhirnya pergi, Xuan Yuan yang menemukan dengan takjub bahwa dendam yang memenuhi dirinya tampaknya menghilang saat dia pergi. Meskipun Tan Wan tidak mau mengakuinya, dia baru saja kehilangan saingan terbesarnya. Xuan Yuan yang memahaminya lebih dari siapapun, dan tahu apa yang harus dia lakukan. Tan Wan tiba-tiba datang di depan Lin Xin, memberitahunya, jangan menangis. Lin Xin memiliki awal yang buruk, dan menatap Tan Wan, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Lin Xin baru saja pergi, apa yang masih diinginkan gadis ini? Setelah berhenti sebentar, Tan Wan menyatakan, kamu memiliki saudara yang baik. Aku akan menghapus semua masalah masa lalu kita.
Lin Xin tidak ada dalam ingatanku lagi. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik. Li Xin menjadi tak bernyawa, sementara Xuan Yuan sangat gembira. Dia mengerti bahwa kesempatannya akhirnya datang. Mungkin ini adalah kedatangan musim semi dalam hidupnya. Dari celah Gunung Tombal ke selatan, pemberhentian berikutnya adalah Benteng Tenggara. Jalur pegunungan Tenggara yang diperintah oleh kuil prajurit selalu saling bergantung dengan kuil penyihir. Kedua kuil besar ini cukup dekat, dan mereka saling membantu satu sama lain. Jadi meskipun Benteng Tenggara mengalami masa sulit, mereka masih berhasil mengusir serangan iblis. Setelah 4 hari perjalanan yang intens, Long Haon dan 3 lainnya akhirnya mencapai satu set kota dan benteng yang mereka kunjungi sebelumnya. Waktu kedatangan mereka cukup kebetulan karena pasukan iblis berada tepat di tengah-tengah meluncurkan serangan sengit terhadap jalur pegunungan Tenggara. 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar benteng belum bergabung dalam pertempuran, tetapi cahaya pilar dewa iblis mereka sepenuhnya meliputi pasukan mereka. Pertempuran sengit terjadi di ketinggian, mengeluarkan aroma darah yang samar. Saat melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat adegan pertumpahan darah. Kapten, apa yang harus dilakukan? Ayo langsung bergabung dalam pertempuran. Han Yu mengungkapkan kepada Long Haon. Dengan anggukan, dia menjawab, mari kita tunggu sebentar. Pertama, cari Yuan Yuan. Meskipun menjadi Scion of Light, dia juga memiliki motif egoisnya sendiri. Sekarang mereka jauh dan tinggi, Han Yu dan dia melepaskan esensi cahaya, menyatakan status mereka sebagai sekutu. Membantu jalur Gunung Tenggara dalam menangkis pasukan iblis adalah suatu keharusan, tetapi membantu Wang Yuanyuan bahkan lebih mendesak. Menutup matanya, Long Haon, menunggangi Star King, menyapu kekuatan mentalnya melalui lingkup Benteng Tenggara, mencari siluet Wang Yuanyuan. Karena perang yang terjadi di bawah, fluktuasi energi spiritual sangat panik. Di sana hal itu menyebabkan gangguan yang mengerikan pada kekuatan mentalnya, membuat kepramukaannya jauh lebih menantang. Wang Yuanyuan memang bertarung di Benteng Tenggara. Di tangan kirinya adalah perisai jiwa surgawi raksasa, dan di tangan kanannya, badai darah. Dia berada dalam pembantaian total, sampai-sampai dia tidak akan bisa mengetahui berapa banyak darah musuh yang ternoda padanya. Chapter 559, Air Mata Wargod Wanita Berdarah 2. Perang suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan konsumsi kedua belah pihak sangat besar. Awalnya, pasukan iblis tampaknya lebih tenang, hanya sesekali meluncurkan beberapa serangan simbolis. Benteng Tenggara mengambil keuntungan dari itu untuk mengistirahatkan pasukannya, tetapi untuk beberapa alasan tidak ada yang tahu, pasukan iblis sekali lagi melakukan serangan habis-habisan 1 minggu yang lalu, dan serangan ini bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Segera, semua pembangkit tenaga listrik di jalur Gunung Tenggara harus bergabung dengan medan perang, dan pertempuran yang tak terhentikan mengikutinya. Seluruh benteng sekarang penuh dengan bau darah. Wang Yuanyuan masih berdiri di baris pertama medan perang, mempertahankan tembok. Dibandingkan dengan saat perang suci, perisai dan pedangnya telah mendapatkan lapisan warna darah yang pekat. Itu tidak hanya karena menusuk musuh, tetapi lebih jauh lagi, itu membawa agresivitas yang ganas, yang lahir dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Penampilan Wang Yuanyuan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tapi sikapnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dia sangat dingin dan stabil. Bahkan di tengah pembantaian, penampilannya tidak berubah sama sekali meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah yang berbau busuk. Bahkan para veteran dari kuil prajurit itu tidak bisa dibandingkan dengan gerakannya yang ganas dan kejam. Dan budidaya Wang Yuanyuan membuat kemajuan pesat. Dari pembantaian terus-menerus, dia mengumpulkan sejumlah besar niat membunuh, dan dengan beberapa metode yang tidak diketahui dia membuat terobosan terus-menerus berkat stimulasi perisai jiwa surgawi raksasa miliknya. Sekarang, kultivasinya telah melampaui Zhang Fangfang yang terobosannya ke langkah ke-7 terjadi jauh sebelumnya. Dedikasinya menggerakkan setiap petinggi kuil prajurit. Peringkat kelima dari langkah ke-7, itu adalah tingkat yang saat ini dicapai oleh energi spiritual internal Wang Yuanyuan. Ditambah dengan senjata pembantaian yang mengerikan di tangannya,
dia pasti akan sepenuhnya layak disebut Dewa Pembantaian jika pemilihan seperti itu terjadi. Dari awal Perang Suci hingga saat ini, dia tidak pernah melewatkan pertempuran apapun. Paling-paling, dia kadang-kadang bisa tetap bertarung di area benteng selama 5 hari 5 malam sebelum pingsan karena kelelahan kekuatan fisiknya dan terbawa arus. Setelah sadar kembali, dia akan, terlepas dari halangan siapapun, mundur di jalur pegunungan Tenggara. Sekarang, Wang Yuanyuan telah diakui sebagai pahlawan untuk benteng Tenggara sejak lama sebelumnya, serta idola bagi sebagian besar prajurit. Zhang Fangfang tidak memiliki pasukan perburuan iblisnya sendiri lagi, dan telah mengikuti sisi Wang Yuanyuan secara diam-diam sepanjang waktu. Dia telah mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya, dan berkali-kali melompat di depannya untuk memblokir musuh demi dia, namun Wang Yuanyuan tidak pernah mendengarkan bujukannya. Akhirnya, sikap Zhang Fangfang juga mulai berubah secara bertahap. Perasaannya sebenarnya tidak melemah dari melihat tekadnya, tetapi malah menjadi lebih kuat. Dan lebih jauh lagi, dia juga mulai terpengaruh oleh Wang Yuanyuan, mengubah caranya dari Guardian Knight menjadi Retribution Knight, mencapai bagiannya dari pembunuhan yang panik, meskipun lebih lambat dari Wang Yuanyuan. Saat ini, Zhang Fangfang sedang berdiri di sampingnya, baju zirahnya ditutupi berbagai warna sejak lama. Pedang berat yang dia miliki di satu tangan didedikasikan untuk membunuh musuh, dan perisai di tangan lainnya sepenuhnya didedikasikan untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuanyuan. Mereka berdua berjalan keluar dari tumpukan mayat. Jika bukan karena perlindungan tungku spiritual yang mereka miliki dan pengawasan yang cermat dari para petinggi kuil prajurit, siapa yang tahu berapa kali mereka sudah mati di medan perang sekarang. 3 beruang iblis besar, yang telah terlempar langsung ke benteng, mengejar mereka berdua, melambaikan palu besar, dan bertemu dengan serangan Wang Yuanyuan. Bang! Serangan beruang iblis pertama bertemu dengan menangkis perisai Zhang Fangfang saat yang kedua bertemu dengan pedangnya yang berat. Dengan erangan pengap, Zhang Fangfang meludahkan darah. Dia sudah berhenti menghitung berapa kali dia menderita luka seperti itu, dan bahkan mulai terbiasa dengannya. Dalam bentrokan hebat, kedua beruang iblis dipaksa pergi. Semua yang dilakukan Zhang Fangfang adalah untuk mengulur waktu demi Wang Yuanyuan. Divine Soul Shield menghancurkan 2 palu, dan hasil yang mengikuti sesuai dengan nama Bloodstorm. Di benteng, pembantaian lain menyusul. Bahkan dengan kekerasan besar beruang iblis, 2 lainnya tidak bisa tidak menunjukkan rasa takut saat melihat pasangan mereka dipotong oleh Bloodstorm. Dalam kepanikan, mereka kehilangan keinginan untuk terus maju karena mereka tidak berani menghadapi pembantaian Wang Yuanyuan. Perisai jiwa surgawi raksasa didukung di tanah, Wang Yuanyuan mengambil napas besar-besaran. Mengarahkan pandangan yang hampir berwarna darah ke Zhang Fangfang, dia mengangguk ringan padanya. Zhang Fangfang kemudian memaksakan sebuah senyuman, "Aku baik-baik saja. Anda pergi istirahat sebentar, saya akan berjaga-jaga." Wang Yuanyuan tetap diam. Seringkali, persahabatan tidak membutuhkan kata-kata, tetapi perasaan yang terukir. Tepat pada saat ini, pilar cahaya keemasan muncul entah dari mana, meliputi Wang Yuanyuan di dalamnya. Kemudian datang satu lagi mendarat di Zhang Fangfang. Kehangatan yang pekat dan cahaya yang sangat menyenangkan dengan cepat memberikan nutrisi bagi tubuh mereka. Di tengah suara manis, 2 malaikat emas muncul entah dari mana, mengepakkan 6 sayap mereka, dan menahan Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan dari belakang. Mereka telah bertempur di jalur pegunungan Tenggara selama 3 hari 3 malam dan cukup lelah dan terluka. Energi spiritual mereka sudah hampir runtuh, jadi kali ini, 2 mantra penyembuhan yang kuat ini tidak kurang dari bantuan sempurna yang mereka butuhkan. Baik kekuatan fisik dan energi spiritual mereka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang terpenting, Zhang Fangfang sangat terkejut melihat betapa murni pancaran cahaya keemasan yang menyinari Wang Yuanyuan. Selain warna emas, bayangan malaikat itu samar-samar mengeluarkan aura suci dan murni. Warna darah yang memenuhi mata Wang Yuanyuan tiba-tiba menghilang dengan cepat di pelukannya. Artinya, dia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga menenangkan jiwanya yang penuh dengan roh pembunuh. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yuanyuan melihat penggunaan pelukan malaikat, menyembuhkan tubuh dan jiwa.
Tanpa sadar, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan mengangkat kepala mereka untuk melihat 4 sosok bergegas ke arah mereka dari langit. 2 ksatria di tempat parkir adalah pengguna Angeles Embrace. Saat mereka mendarat dengan cepat di tanah, sejumlah besar bola api keluar dari staf kristal awan api dari penyihir yang mengenakan warna merah api, menyingkirkan iblis di area yang luas baik mereka di tanah atau di langit. Bola api biru ini menghasilkan bau arang yang pekat, jelas dari panasnya para prajurit iblis. Beberapa yang lebih kuat lolos dari nasib ini, termasuk 2 beruang iblis sebelumnya yang baru saja melarikan diri dari samping, tetapi mereka semua mati di tengah kedipan cahaya abu-abu. Hampir dalam waktu 1 tarikan napas, bagian dinding yang ditugaskan untuk Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan menjadi jauh lebih tenang. Han Yu melangkah maju, melambaikan perisainya yang berat, yang menghalangi di depannya. Lin Xin tiba di punggungnya, tanpa menghentikan serangan dari stafnya sedikit pun. Kekuatan ofensif yang kuat dari penyihir api muncul sepenuhnya, di depan serangan sihirnya yang kuat, tidak ada iblis, untuk saat ini, mampu mendekati mereka. Han Yu, Lin Xin, cair. Wang Yuanyuan memiliki suara serak, penuh ketidakpercayaan. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya tangan yang menggenggam senjatanya bergetar. Yuanyuan, aku juga di sini. Dari balik topeng Golden Foundation Armor terdengar suara Haon. Dentang. Senjata di tangan Wang Yuanyuan dijatuhkan pada saat yang sama dengan tubuhnya yang bergoyang, di ambang kehancuran, tetapi Zhang Fangfang segera mendukungnya. Bos, kalian akhirnya datang. Di benteng tenggara, Wang Yuanyuan, yang sangat tangguh dan menyerang Dewi Perang Berdarah, benar-benar kehilangan kendali atas perasaannya dan menangis. Long Haon melangkah maju dan memberinya pelukan kuat tanpa mempedulikan noda darah pada dirinya, kami tiba. Dan sekarang, kita harus pergi berkumpul dengan Yinger dan Sima. Pasukan Iblis Hang kelas 64 sedang direformasi. Tidak, hari itu akan direformasi, itu akan berada di tingkat raja. Wang Yuanyuan kehabisan kata-kata, saat air matanya mengalir tak terkendali. Karena kurang percaya diri, dia mungkin adalah orang yang mengalami saat-saat paling menyakitkan dalam tim, selama hampir 2 tahun dia berjuang sampai ke ambang kematian hampir setiap hari, menemukan terobosan dalam pertempuran putus asa. Ini agar dia tidak akan ditinggalkan oleh yang lain, untuk hari mereka dapat mereformasi tim mereka. Long Haon datang, dan cair, Han Yu, Lin Xin juga. Mereka tidak melupakan saya, dan mereka datang untuk saya. Jadi pasukan perburuan iblis kita akhirnya berubah. Saat ini, Wang Yuanyuan merasa benar-benar dikosongkan dari kekuatannya, akhirnya menenangkan kondisi mentalnya yang meregang, tidak mampu mengendalikan emosinya lagi. Long Haon mengembalikannya ke pelukan Zhang Fangfang, saudara Zhang, terima kasih. Zhang Fangfang menghela nafas ringan, semua yang saya lakukan terhadap Yuanyuan hanya untuk kepentingan saya sendiri. Aku belum bisa melindungi rekan-rekanku, jadi jika aku bahkan tidak bisa melindunginya, maka aku hanya bisa mengikutinya dalam takdir itu. Long Haon berkata selanjutnya, sementara Yuanyuan tidak stabil secara emosional, aku akan meninggalkannya untuk perlindungan saudara Zhang. Mari kita mengobrol setelah pertempuran ini selesai. Saat dia mengangkat tangan kanannya, rippling light muncul di genggamannya. Ujung kakinya mengetuk tanah, Long Haon tiba di sisi Han Yu dalam satu gerakan. Dengan hanya mengamati situasi, orang bisa melihat bahwa Lin Xin dan Cair menyerang, dengan Han Yu berdiri di pertahanan. Selama tidak ada pembangkit tenaga musuh di langkah ke-8 yang datang, front pertahanan ini tidak akan bisa dipatahkan. Long Haon mundur dengan cepat, mencapai punggung Han Yu, dan kemudian mulai melantunkan resonansi. Sejak keluar dari pengasingan, Long Haon sering menjadi lebih dekat dengan penyihir elemen ringan. Lebih jauh lagi, mantra elemen cahayanya jauh lebih kuat daripada penyihir. Kedekatan dewa pilihan dengan elemennya membuatnya seringkali bisa mengeluarkan sihir jauh di atas pangkatnya sendiri. Pada saat ia belajar di gua, Long Haon sebagian besar berfokus pada kemampuan ksatria penjaga defensif dan kemampuan penyembuhan. Dengan mengandalkan keuntungan besarnya sebagai dewa pilihan, dia bahkan bisa mempertahankan domain untuk beberapa waktu,
seperti ksatria suci dari langkah ke-9. Ini juga tempat beberapa mantra elemen cahaya terlarang itu berasal. Chapter 560 Air Mata Warga Wanita Berdarah 3. Selama waktu nyanyiannya, cahaya keemasan di tubuh Long Haon terus bertambah intensitasnya. Di udara, sejumlah besar esensi cahaya mulai beresonansi dengannya. Tapi tetap saja, dia memiliki ekspresi yang sangat kecewa di wajahnya. Seperti yang dia harapkan, mantra yang sama tidak akan selalu menunjukkan kekuatan yang sama setiap saat. Keberuntungan tidak bisa berpihak padanya selamanya. Long Haon sedang melantunkan hujan suci. Tapi kali ini, dia tidak bisa mengumpulkan semua esensi cahaya, dan tidak melahirkan adegan ajaib sebelumnya. Itu hanya berakhir sebagai Rain of Light. Pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul entah dari mana, menerangi seluruh area di sekitarnya. Meskipun Rain of Light sejauh ini tidak ada bandingannya dengan Sacred Rain, pada akhirnya itu tetap menjadi mantra penyembuhan dari langkah ke-8, cukup untuk menutupi keliling 1000 meter persegi. Dalam jangkauannya, semua prajurit dan penyihir di jalur Gunung Tenggara disembuhkan dengan sangat efektif, dan iblis mengeluarkan asap kehijauan, karena serangan mereka sangat melemah. Tetap saja, Rain of Light pada akhirnya hanyalah hujan cahaya. Area efek, efisiensi penyembuhan, dan durasinya sejauh ini tidak ada bandingannya dengan mantra supra terlarang Sacred Rain. Jadi serangan iblis hanya sedikit tertahan, menghasilkan waktu yang singkat untuk beristirahat bagi para prajurit. Setelah penyembuhan, Rain of Light sudah berakhir, dan pasukan iblis melanjutkan serangannya. Lin Xin telah mundur sedikit. Mantra ofensif yang terus-menerus sangat menghabiskan energi spiritualnya, dan meskipun dia mendapat dorongan dari sayap naga api, dia membutuhkan beberapa waktu penyesuaian untuk memulihkan energi spiritualnya. Tanpa serangan sihirnya yang kuat, iblis segera melanjutkan serangan mereka terhadap benteng. Di barisan depan mereka sebenarnya ada beberapa iblis tak terlihat dari klan Luke. Mereka tidak bisa menembus dinding yang keras, tetapi mengarahkan tangan runcing tajam mereka ke depan tanpa ragu-ragu. Han Yu menanggapi dengan tenang musuh-musuh ini, tidak rakus akan pencapaian. Kedua tangan memegang perisainya, dia meliputi lingkungan dengan indranya, dengan sempurna membela Long Haon dan Lin Xin di belakangnya. Holy Light Imbued Shield, Shield Charge, Divine Obstruction, dan Shield Wall. Beberapa kemampuan pertahanan perisai besar digunakan oleh Han Yu, yang berdiri tak bergerak, namun menghentikan kemajuan semua iblis dalam jarak 20 meter. Seperti seberkas cahaya abu-abu, cahaya kematian, cair bergerak maju. Kemanapun dia lewat, bahkan beruang iblis yang ulet tidak memiliki cara untuk melawan sedikit pun. Ketajaman sabit Dewa Kematian hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan, dan lebih lanjut menambahkan bahwa untuk kecepatannya yang saleh, semua lubang di pertahanan Han Yu di sela-sela dilengkapi dengan sempurna. Long Haon masih tidak berpartisipasi dalam serangan itu, melepaskan satu mantra ksatria penjaga demi satu. Halo iman, pertolongan wali, halo ketangguhan, halo pengumpulan rohani, halo suci. Setiap kemampuan tipe halo jauh melampaui ksatria biasa ketika dilepaskan olehnya, mencakup area yang sangat luas. Dia bahkan bisa melempar area itu ke arah tertentu untuk membiarkannya menyebar dan menutupi sisi lain benteng. Karena rangkaian mantra cahayanya, hampir sepertiga prajurit di benteng didorong oleh beberapa halo. Meskipun rangkaian lingkaran cahaya ini tidak memberikan dorongan besar, ia memiliki sifat elemen ringan, tidak hanya sangat meningkatkan moral sekutu, tetapi juga meningkatkan kekuatan ofensif dan kemampuan bertahan prajurit. Di lot, yang paling luar biasa adalah Sacred Halo. Ini adalah salah satu yang paling berguna dalam pertempuran melawan iblis. Di wilayahnya, semua serangan prajurit memperoleh sifat cahaya suci. Ini sangat meningkatkan kekuatan membunuh mereka melawan iblis, dan saat memasuki jangkauannya, kekuatan musuh dari atribut kegelapan segera turun. Yang pasti, dibandingkan dengan pertahanan dan peningkatan, serangan Long Haon jauh lebih baik. Tetapi dia tidak berada dalam situasi 1 lawan 1 atau perjuangan yang menentukan antara 1 lawan banyak. Kegunaan ksatria penjaga di medan perang jauh melebihi kegunaan ksatria retribusi.
Keuntungan yang dia miliki sebagai pilihan dewa membuat dorongan yang diberikan oleh masing-masing kemampuan Long Haon setidaknya 3 kali lebih efektif daripada ksatria biasa. Teknik penguatan dengan konsumsi rendah ini hampir tidak terputus. Untuk sesaat, sepertiga dari area yang dicakup oleh benteng Tenggara diselimuti oleh kemegahan emas gerimis. Setelah waktu pemulihan yang singkat, Lin Xin juga kembali ke pertempuran, meluncurkan baterai serangan. Sejauh api Heart of Fire-nya mencapai, lautan api biru sangat membatasi gerak maju dan serangan iblis. Dan pada saat serangan bertenaga penuhnya datang, Han Yu dan Chai'er akan menghilang ke pinggir lapangan, memulihkan beberapa energi spiritual. Saling pengertian di antara mereka sudah sangat dalam. Bahkan setelah berpisah begitu lama, serangan gabungan mereka masih begitu harmonis. Saling pengertian ini datang dari kepercayaan mutlak mereka. Hal ini terutama karena kehadiran Long Haon, yang bertindak sebagai jiwa tim, memungkinkan pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 untuk membuat gerakan yang kuat tanpa rasa takut sedikit pun. Dentang. Suara logam berdering di sisi kiri Long Haon, disertai dengan teriakan bersemangat, "Chai'er, fokus saja di sisi kanan dan serahkan sisi kiri padaku." Long Haon memiringkan kepalanya ke samping, untuk melihat bahwa Wang Yuanyuan telah bergabung di sisinya. Suara tabrakan metalik itu berasal dari perisai jiwa surgawi raksasa dan badai darah. "Yuanyuan, kamu," kata Long Haon terkejut. Tenggelam dalam lingkaran cahaya yang dibebaskan oleh Long Haon, tubuh Wang Yuanyuan diselimuti oleh lapisan kilau emas. "Bos, bagaimana aku bisa ditinggalkan? Tahukah kamu, sudah terlalu lama aku menunggu reuni kita untuk bertarung bersama." Setelah menerima penyembuhan dari pelukan malaikat, Wang Yuanyuan memulihkan sebagian kekuatannya. Dia adalah orang dengan perubahan mental terbesar. Kedatangan Long Haon dan yang lainnya memang memungkinkannya untuk melonggarkan tekanan mendalam yang dia berikan pada dirinya sendiri, tetapi juga membangkitkan daya tempur yang tak habis-habisnya dalam dirinya. Mampu bertarung bersama teman-temannya yang paling akrab adalah kebahagiaan mutlak di matanya. Melihat Long Haon dan 4 lainnya berkoordinasi dengan pemahaman diam-diam di depan, bagaimana dia bisa beristirahat dengan tenang di belakang? Setelah pulih secara mental selama beberapa menit, dia segera bergabung dengan sisi Long Haon. Long Haon tidak menghentikan Wang Yuanyuan, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghentikannya. "Oke. Kalau begitu mari kita berjuang bersama. Yuanyuan, aktifkan rantaimu." "Ya Kapten." Wang Yuanyuan berteriak keras. Pada saat pemisahan awal mereka, anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 semuanya secara sukarela menonaktifkan rantai pengikat jiwa, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi saat pemisahan ini. Tidak ada yang ingin melibatkan rekan-rekan mereka. Setelah bersatu kembali, rantai pengikat jiwa terhubung satu demi satu, melambangkan mereka bersatu kembali secara keseluruhan. Setelah bersatu kembali, semua anggota pasukan mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman hidup dan mati mereka membuat mereka semakin menghargai tim ini, sementara pengalaman dan kekuatan mereka tumbuh secara dramatis. 5 dari 7 sudah bersatu kembali, dan kekuatan tim mereka sebagian besar telah pulih. Dengan Wang Yuanyuan menutupi sisi kiri dan menunjukkan kekuatan yang kuat dengan 2 senjatanya, Long Haon duduk di tengah formasi, mengerahkan seluruh hatinya untuk menggunakan sihir buffingnya. Para petinggi dari kuil prajurit telah menyadari perubahan ini sejak lama. Kemunculan tiba-tiba keempat orang ini untuk bergabung di medan perang sangat mengejutkan mereka, tetapi, karena atribut cahaya suci yang padat yang berasal dari Long Haon dan Han Yu, mereka tidak menghalangi mereka. Pemandangan Golden Foundation Armor Long Haon kemudian sangat mengejutkan mereka. Ksatria Yayasan Emas adalah inti dari kekuatan kuil ksatria. Kecuali untuk beberapa misi penting, mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan jalur gunung penentang naga. Jadi bagaimana bisa seorang ksatria Yayasan Emas tiba-tiba memimpin sebuah kelompok ke jalur Gunung Tenggara? Wargods dan Kaisar Perang di bawah pimpinan Qiu Yonghao semua berdiri berlawanan dengan 8 dewa iblis besar. Melihat Long Haon melepaskan satu demi satu meningkatkan mantra, mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasakan pujian yang tinggi. Itu adalah ksatria penjaga.
Di antara semua panggilan, ksatria penjaga sangat berguna di medan perang. Mereka bisa bertahan, mendukung, menyerang, dan bahkan menyembuhkan. Ksatria penjaga serba bisa yang kuat benar-benar bisa membalikkan arus. Kyu Yonghao dan pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit mengambang di langit, menghadap ke situasi dengan jelas. Sejak kedatangan kelompok Long Haon dengan peluncuran Rain of Light, tekanan di jalur Gunung Tenggara telah terlihat berkurang. Pelanggaran iblis sangat ditekan. Bantuan besar dari segelintir orang ini dianalisis paling dalam oleh Kyu Yonghao, dalam kapasitasnya sebagai kepala kuil prajurit. Ksatria, penyihir, pembunuh, ksatria, prajurit. Tunggu, Wang Yuanyuan sebenarnya berkoordinasi dengan mereka tanpa suara. Mungkinkah mereka dari pasukan perburuan iblis miliknya? Mencapai titik ini, Kyu Yonghao tidak bisa menahan perasaan shock yang mendalam. Dalam ingatannya segera muncul kembali saat seorang anak muda meninggalkan rahasia mendalam niat pedang di dalam kuil prajurit. Tunggu, mungkinkah armor yayasan emas yang menggunakan mantra penambah tanpa henti adalah dia? Jadi dia benar-benar berkembang sedemikian rupa dalam waktu kurang dari 2 tahun? Mengingat konferensi yang berlangsung kurang dari 2 tahun lalu di aliansi kuil, Kyu Yonghao tidak bisa menahan perasaan kompleks muncul. Apa perang ksatria penjaga di medan perang? Itu bukan pertahanan atau penyembuhan apalagi serangan. Ini untuk memperpanjang hidup rekan seperjuangannya sebanyak mungkin. Selama Anda memahami ini dan mengelolanya, Anda akan menjadi ksatria penjaga yang benar-benar berkualitas. Kata-kata kakeknya bergema di benaknya, penggunaan lingkaran cahaya Haon menjadi semakin mahir, lingkaran cahayanya mengalir bersama dengan peningkatan efisiensi. Pemulihan dari Golden Foundation Armor serta miliknya memberinya pasokan energi spiritual yang hampir tak ada habisnya untuk sepenuhnya menggunakan mantra tipe halo ini mencapai paling banyak langkah kelima. Dalam hal kecepatan murni, meskipun dia masih di bawah penyihir murni seperti Lin Xin, jangkauannya jauh melebihi penyihir dengan peringkat yang sama, atau bahkan Lin Xin. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.